Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadilah Hidina Putri dengan NPM 220310100166. Di sini saya membuat video dalam rangka untuk mengikuti UAS mata kuliah Haptun kelas 08 dengan dosen Ibu Hadijah Rizky Lestari SHMH. Pertama saya akan membacakan soalnya, yaitu uraikan syarat dan alasan mengajukan gugatan ke PT UN. Untuk syarat gugatan itu ada diatur pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di situ disebutkan ada dua syarat. Yang pertama adalah syarat formil juga syarat material. Untuk syarat formilnya ini dia lebih ke identitas dari dua pihak tersebut. Mungkin untuk penggugatnya dibutuhkan nama, kewarganegaraan, tempat tinggal serta pekerjaannya. Juga kuasanya jika menggunakan kuasa. Lalu untuk tergugatnya dibutuhkan nama, jabatan serta tempat kedudukannya. Lalu untuk syarat material itu dia ada dua, ada posita serta petitum. Posita itu adalah dasar ataupun latar belakang gugatannya. Lalu petitum itu adalah tuntutan. Lalu kemudian adalah alasan mengajukan gugatan ke PT UN. Untuk alasannya itu diatur pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di situ disebutkan katun itu dapat digugat apabila dia bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya. Baik peraturan perundang-undangan yang bersifat formal ataupun prosedural, itu maksudnya katun itu dikeluarkan tidak sesuai dengan tahapan-tahapan ataupun prosedur-prosedur yang seharusnya dijalankan untuk mengeluarkan katun tersebut. Lalu baik juga dia peraturan yang bersifat material, itu maksudnya katun yang dikeluarkan isinya ataupun substansinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu juga apabila katun tersebut dikeluarkan oleh pejabat ataupun badan yang tidak berwenang. Maksudnya itu dia pejabat ataupun badan itu tidak berwenang baik secara relatif ataupun absolut, juga apabila kewenangannya sudah lewat masanya ataupun belum berlaku. Lalu yang kedua adalah apabila katun tersebut itu dia tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lalu untuk nomor 2 adalah tuntutan apa saja yang dapat diajukan dalam gugatan di PT UN. Untuk tuntutan itu terbagi dua, ada tuntutan pokok serta tuntutan tambahan. Untuk tuntutan pokok itu dia lebih meminta agar keputusan tersebut itu tidak disahkan ataupun juga dicabut. Lalu untuk tuntutan tambahan yang bersifat kumulatif ini, dia itu contohnya seperti ganti rugi, juga rehabilitasi untuk kasus kepegawaian. Selanjutnya nomor 3 adalah bagaimanakah skema pemeriksaan gugatan di PT UN? Untuk tahap pertama pemeriksaan gugatan di PT UN itu adalah mendaftarkan gugatan tersebut ke kepaniteraan PT UN. Lalu kemudian dilakukan adalah proses dismissal. Di proses ini dilakukan oleh ketua PT UN, di mana ketua PT UN tersebut itu memeriksa apakah gugatan tersebut sudah sesuai dengan syarat-syaratnya, baik syarat material, syarat formil, dan juga memeriksa apakah gugatan tersebut merupakan kewenangan dari PT UN tersebut. Lalu memeriksa apakah alasan-alasan dari gugatan itu sudah patut ataupun sudah layak. Lalu memeriksa juga apakah waktu mengajukan gugatannya sudah tepat ataupun belum. Namun jika gugatan tersebut tidak sesuai ataupun tidak lolos, maka ditetapkan gugatan tersebut tidak diterima. Namun jika tidak diterima, masih bisa dilakukan upaya, yaitu upaya perlawanan. Di upaya perlawanan ini dilakukan dengan acara singkat, yang dimana pemeriksaan ulang gugatan tersebut. Namun jika tidak lolos lagi, maka ditetapkan kembali gugatan tersebut tidak diterima. Dan apabila lolos, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan persiapan. Di pemeriksaan persiapan ini dilakukan oleh majelis hakim. Di sini majelis hakim dapat mengarahkan ataupun memberi nasihat kepada penggugat agar dalam menyusun gugatannya. Nah, di sini adalah khusus untuk pengadilan tata usaha ini, di sini hakim bersifat aktif dalam membimbing penggugat dalam membuat surat gugatannya. Namun jika majelis hakim ini menyuruh penggugat untuk mengubah sesuatu di surat gugatannya, namun dia tidak mengubahnya dalam jangka waktu 30 hari, maka gugatan tersebut tidak diterima. Jika lolos, maka dilanjutkan lagi ke tahap sidang utama. Di sidang utama ini terbagi atas 4 proses. Yang pertama adalah jawab jinawab, lalu yang kedua adalah pembuktian, lalu kemudian adalah kesimpulan, lalu kemudian pembacaan putusan. Untuk yang pertama adalah jawab jinawab. Jawab jinawab ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pembacaan gugatan.
Nah, setelah pembacaan gugatan, setelah beberapa saat, maka dilakukan adalah jawaban dari si tergugat atas pembacaan gugatan tersebut. Lalu setelah beberapa saat dilakukan adalah replik. Replik itu adalah tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. Lalu kemudian adalah duplik. Duplik adalah tanggapan tergugat atas replik penggugat. Nah, setelah selesai jawab-jawab ini dilakukan adalah pembuktian. Pembuktian oleh tergugat ataupun penggugat. Nah, di sini di pembuktian ini dilakukan secara bebas terbatas, lalu kemudian beban pembuktiannya itu kepada pihak yang lebih mungkin membuktikan. Lalu kemudian adalah tahap kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini adalah penuguhan dalil-dalil yang dimasukkan dalam persidangan ataupun fakta-fakta dalam persidangan. Lalu kemudian adalah tahap pembacaan putusan. Di tahap pembacaan putusan ini dilakukan di sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh kedua pihak. Jika salah satu pihak tidak hadir, maka dikirimkan salinan hasil putusannya kepada dirinya di tempatnya. Lalu, begitulah skema untuk pemeriksaan gugatan di PT UN. Dilanjutkan ke soal selanjutnya adalah jelaskan macam-macam putusan PT UN dan bagaimanakah upaya yang bisa dilakukan penggugat ataupun pengadilan dalam hal tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan. Untuk macam-macam putusan di PT UN ini diatur dalam pasal 97 nomor 7 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Di situ disebutkan ada 4 macam gugatan. Jenis putusan PT UN yaitu gugatan tidak diterima, gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, juga gugatan gugur. Nah, untuk gugatan tidak diterima ini apabila gugatan tersebut itu dia tidak sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, baik dia syarat material, formil, kewenangannya, apakah dia kewenangan PT UN atau tidak, lalu apakah waktu untuk mengajukan gugatannya sudah pas, lalu juga memeriksa alasan-alasan dari gugatan tersebut apakah sudah layak ataupun tidak. Lalu kemudian adalah gugatan dikabulkan. Untuk gugatan dikabulkan artinya berarti si penggugat tersebut berhasil membuktikan dalil-dalil yang disebutkannya di dalam gugatannya. Lalu kemudian adalah gugatan ditolak. Untuk gugatan ditolak ini berarti si penggugat ini tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang diungkapkannya di dalam gugatannya. Lalu yang terakhir adalah gugatan gugur. Nah, gugatan ini gugur apabila si penggugat tidak hadir 2 kali berturut-turut di persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut. Lalu kemudian adalah bagaimanakah upaya yang bisa dilakukan penggugat ataupun pengadilan dalam hal tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan? Hal ini diatur pada pasal 116 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Di sini disebutkan bahwa keputusan itu dia berlaku 4 bulan setelah dibacakan di hasil putusannya di persidangan. Nah, namun jika tergugat belum melaksanakan putusannya sudah 3 bulan, maka si penggugat ini dapat melaporkannya ke pengadilan. Lalu pengadilan ini ataupun ketua pengadilan ini dapat memerintahkannya untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun jika belum juga melaksanakan putusan tersebut, maka si pengadilan ini dapat memerintahkan ataupun menyuruh instansi atasannya untuk memerintahkannya juga melaksanakan putusan tersebut. Namun, apabila belum juga diindahkan, maka pengadilan dapat melaporkan hal ini kepada presiden untuk memerintahkannya melakukan putusan tersebut. Lalu pengadilan juga dapat memerintahkan upaya paksa pada tergugat, seperti contohnya adalah pembayaran uang paksa ataupun uang som, lalu sanksi administratif seperti contohnya pencabutan kewenangan, lalu kemudian adalah pemberitaan di media massa cetak. Cukup sekian jawaban dari ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.